Ya teman-teman ya, banyak yang baru nih, banyak yang udah nggak hadir tapi hadir ya malam hari ini. Saya terima kasih ya karena harusnya kemarin tapi kemarin sakit, hari ini masih sakit tapi toh kita bisa berkumpul malam hari ini ya. Jadi malam hari ini adalah temanya adalah penderitaan dan resiliensi dalam Alkitab. Resiliensi itu artinya ketahanan, ketangguhan. Jadi bagaimana Alkitab mengajarkan pada kita bahwa di dalam penderitaan apapun, masalah-masalah dunia, penderitaan yang membuat kita kesal, penderitaan yang membuat kita bingung, tetapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji karena Dia akan memberikan resiliensi yang datang pada diri kita, sehingga kita akan tahan untuk melihat semua masalah-masalah. Siapa sih yang tidak pernah mengalami penderitaan di hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada, pasti ada masalah. Masalah di dalam rumah, masalah dengan teman, masalah dengan tempat kerja, masalah dengan siapapun juga yang membuat kita menderita. Memang hidup ini tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan sebagai hidup yang baik, hidup yang selalu lancar, hidup yang tidak memberikan masalah. Pasti ada penderitaan, pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan diri kita. Apapun juga ya. Jadi kita menghadapi semua itu. Nah, bagaimana kita menghadapi semua itu karena kalau kita sendiri tidak mempunyai pegangan hidup, kalau kita tidak mempunyai standar, kalau kita tidak mempunyai hal yang kita bisa percayai. Disinilah Alkitab akan mengerjakan pada kita bahwa semua yang Tuhan ajarkan adalah untuk kita secara cuma-cuma. Dan teman-teman sekalian di Indonesia ini ternyata ada banyak sekali yang kita tidak tahu ya. Banyak remaja, banyak orang-orang muda, banyak orang tua mengalami depresi. Why? Karena mereka tidak punya pegangan hidup. Mereka merasakan penderitaan yang luar biasa, kadang-kadang sampai depresinya sampai mau bunuh diri. Tapi kalau kita tidak mengingatkan mereka, orang-orang yang sekitar kita, maka kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan Yesus katakan pada kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri dan engkau mencintai Bapamu di surga. Dan inilah komen dan order dan perintah Yesus bahwa kita tidak boleh menghilangkan mereka-mereka yang berasa lonely ya, mereka yang merasakan depresi, mereka yang merasakan ketahanan hidupnya berkurang, tidak punya teman. Kalau kita tahu orang yang demikian, maka kita wajib sebagai anak-anak Tuhan untuk mendekati mereka, untuk membantu mereka. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri. Komandan daripada Tuhan Yesus sendiri, jangan jangan tinggalkan mereka, jangan sampai kita melupakan mereka ya. Nah, kalau kita lihat bahwa penderitaan itu bukan hanya di dunia modern saat zaman now tahun 2026, tetapi kalau kita lihat di Alkitab pun sudah banyak sekali cerita-cerita mengenai penderitaan, masalah-masalah yang kurang enak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalami penderitaan itu. Bahkan sebelum dia di kayu salib, malam sebelumnya dia berkata, dia berdoa pada Bapa di surga, kalau bisa cawan ini hilang dariku. Ya Bapa di surga, bolehkah aku tidak menerimanya? Tapi karena dia patuh, dan dia menunjukkan apa yang disebut sebagai resiliensi, ketahanan. Maka Tuhan Yesus masih menerima apa yang dia harus lakukan di dunia ini, di mana dia diutus untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Nah ini adalah model yang paling baik. Tapi sebelum Tuhan Yesus terjadi di perjanjian lama, ada banyak sekali nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama yang mengalami penderitaan zaman dahulu kala. Jadi dengan perkataan bahwa penderitaan ini bukan hanya terjadi sekarang. Oh ya saya sekarang karena sangat sibuk, saya ini jadi ada masalah, sekarang zamannya AI dan lain-lain, penderitaan hanya sekarang. Tidak, dari zaman dulu manusia sudah hidup, kita sudah menderita. Dari zaman dulu Tuhan tidak pernah berjanji, kamu adalah anakku, maka engkau akan hilang dari penderitaan itu. Tidak. Justru kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Rasul Paulus ajarkan, bagaimana cara menghadapi di kala-kala susah, di kala-kala kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah Tuhan Yesus kita yang selalu adil, yang memberikan semua kemungkinan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita diajarin Tuhan Yesus, janganlah kita sekarang mendinai lagi bahwa penderitaan itu tidak akan terjadi karena kita anak Tuhan. Tetap terjadi. Masalah-masalah hidup akan tetap terjadi. Tapi kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, jadi di dalam kitab Ayub pun Ayub merasakan penderitaan, dia diberikan sakit kulit. Zaman sekarang mungkin apa namanya infeksi kulit yang begitu besar ya. Dia merasa bahwa Tuhan menghukum dia dan lain-lain, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yahweh Elohim dan dia bisa mengatasi itu dan akhirnya penyakitnya pun hilang ya. Di dalam kitab Mazmur
Di sini juga Raja Daud merasakan bagaimana dia juga mengalami depresi ya, bahwa sampai 22:2 dikatakan, Allahku, Allahku, Yahweh, Yahweh, kenapa engkau meninggalkan aku? Seperti juga Yesus merasakan hal itu ya. Di dalam Injil Matius juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus merasakan sedih. Dia merasakan depresi sama dengan orang-orang seperti zaman dulu maupun zaman sekarang. Tuhan Yesus dengan segala kemanusiaannya pun merasakan penderitaan. Jadi bukan hanya kita saja di zaman now, di zaman modern ini, penderitaan ini terjadi. Maka kita harus melihat di dalam diri kita, kalau kita ada masalah, jangan lupa, even Tuhan kita juga mengalami, even Ayub mengalami, ya, Raja Daud mengalami, semua orang itu mengalami. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah aku menerima karena engkau membuat aku memang datang ke dunia apa adanya Tuhan. Kalau boleh cawan ini hilang dari tanganku, tapi aku tetap percaya bahwa engkau memberikan terbaik dan aku memang walaupun aku depresi, kira-kira kalau zaman sekarang eh, perintah rintihan Yesus gini, walaupun aku merasa depresi, aku merasa tidak enak, aku merasa ketakutan sebagai manusia, tapi aku tetap bersandar kepada putusanku untuk selalu memenuhi apa yang kau harapkan dari aku. Dalam surat para Rasul Paulus kepada umat jemaat di Roma 5:3 dikatakan, teman-teman, penderitaan itu justru membentuk manusia. Kita jangan menghindari. Kita harus bermegah. Kita harus bangga kalau kita mengalami kependeritaan atau kesengsaraan. Karena apa? Karena penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan. Di sini katakan ketekunan. Ketekunan untuk bawa kita ke dalam lebih dekat kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus sendiri. Di sinilah kita akan belajar malam hari ini bagaimana ketekunan resiliensi. Itu adalah ketekunan ketahanan untuk mengalami penderitaan. Ya. Jadi dimensi ketahanan pada Roma 5:35 itu dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam pengharapan kita. Kita bermegah dalam masalah kita. Why? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu bagaimanapun akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan artinya beriman lebih jauh, ketekunan kepada Tuhan. Kita akan menjadi lebih banyak tekun di dalam eh, doa-doa kita. Tekun lebih dekat lagi pada Tuhan, ya. Dan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan daya tahan, tahan uji. Jadi kalau ada masalah, lain kali kalau sekarang mengalami masalah, saya tidak tahan. Tapi karena kita tekun kepada Tuhan dan kita menghadapi dengan baik, maka tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, teman-teman ya. Jadi kenapa? Kita bicarakan mengenai iman, pengharapan dan kasih. Yang paling tinggi memang kasih. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman, maka kita tidak mencapai pengharapan. Kalau tidak punya pengharapan, kita tidak mempunyai kasih. Karena apa? Kita mengharap bahwa apa yang terjadi maka Tuhan akan datang harapan kita. Kalau kita percaya dan serahkan, kita berserah kepadanya, maka pengharapan pada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Karena dia selalu memberikan yang terbaik. Dan pada waktu kasih Allah yang dicurahkan kepada kita dalam hati kita lewat Allah Roh Kudus, maka hal yang baik, harapan yang baik, dan kejadian yang baik. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, angka Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dia mengkaruniakan anaknya untuk mati. Dia mengkaruniakan hidup yang baik. Jadi kalau memang ada kesengsaraan dan masalah, itu bukan dari Tuhan sendiri. Karena memang kehidupan kita, memang kadang-kadang kita buat sendiri sengsara itu. Tapi justru disitulah Tuhan katakan lewat Rasul Paulus bahwa kesengsaraan, masalah itu menimbulkan ketekunan. Dengan demikian, maka kalau kita mendapatkan masalah, jangan kita malah lari. No. Kalau ada masalah, kita hadapi masalah itu. Kalau ada masalah, kita bawa masalah itu kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku Tuhan, aku mengalami masalah ini. Sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, 3 bulan, kok tidak hilang-hilang. Mungkin cara aku mengatasinya tidak salah, tidak benar. Mungkin engkau belum memberikan sinyal kepadaku, belum engkau memberikan jawaban bagiku. Tapi aku percaya Tuhan dalam pengharapanku, bahwa engkau akan datang memberikan sinyal-sinyal dan penyelesaian kepadaku, sehingga masalah itu akan menjadi lebih ringan. Beban yang ada di bahuku menjadi lebih ringan, dan aku satu hari, aku percaya
percaya bahwa Engkau akan mengangkat semua masalah-masalah itu karena pengharapanku pada Engkau adalah tinggi dan Engkau akan memberikan suatu hal yang karunia akan dicurahkan oleh Roh Kudus membuat masalah itu selesai. Disinilah resiliensi. Disinilah ketahanan kita. Mengapa? Mengapa kita bisa bertahan? Karena kita tekun. Kalau kita tekun, kita berharap terus kepada Tuhan. Dan karena kita berharap dan kita berserah, Tuhan akan menjawab semua harapan kita, keberserahan kita. Tidak akan mengecewakan. Alkitab katakan semua pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan kita sebagai orang yang hidup di zaman modern atau masa lalu atau di masa depan. Kalau kita benar-benar berserah. Ini pernah kita bahas ya dalam waktu beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu bahwa keberserahan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan yang begitu besar kepada Tuhan Allah di surga. Dan disitulah teman-teman bahwa kita merasakan bahwa masalah atau penderitaan itu sebetulnya hanya proses. Masalah atau penderitaan itu bukan hal yang terjadi permanen, tidak. Dia hanya proses ya. Dia hanya suatu hal yang memang harus kita lakukan, harus kita jalani. Ya. Ini memang mungkin cara dari dunia yang Tuhan kreasikan untuk kita mengalami pendewasaan secara iman. Sehingga kita harus melewati masalah, melewati kesengsaraan, sehingga kita menjadi tekun tahan uji. Dan dari situ menghidupkan pengharapan, dan pengharapan akan dibawa, diisi oleh Tuhan sendiri. Supaya kita menjadi orang yang tahan uji. Dan kelihatan oleh Tuhan Bapa di surga sendiri bahwa kita mau berserah kepadanya dan kita mempunyai percaya yang begitu sungguh-sungguh kepadanya. Disitulah Tuhan akan melihat bahwa ya, ternyata si A, si B, si C ini adalah benar-benar anakku. Dia tidak deny masalah ini. Dia malah datang kepada aku, dia minta tolong pada aku. Aku sebagai Bapa yang ada di surga menjadi senang karena anakku ini patuh pada aku. Dia tahan uji, dia bisa tekun, dia berharap padaku. Maka aku jawab dengan kebahagiaan, aku jawab dengan kebaikan. Aku tidak pernah ingkar janji. Disitulah Allah akan bekerja. Jadi memang proses ya. Jadi kalau ada masalah, jangan dihindari karena proses ini akan mematangkan kita. Dan proses ini yang membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan, pada Allah di surga. Nah, di sini juga dilihat di dalam Roma 5:34 bahwa ketahanan atau resiliensi itu adalah hasil transformasi yang dibentuk lewat penderitaan itu sendiri. Dan Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan mau membentuk kita sebagai anaknya. Demikian juga Tuhan mengizinkan anak yang namanya Yesus 2000 tahun yang lalu mati. Dia harus menderita. Dia diolok-olok orang, dihina orang, bahkan diludahi orang. Dia tidak disukai orang. Bagaimana rasanya kalau kita tidak disukai zaman now? Kan kita maunya disenangi orang, tapi Tuhan Yesus mengalami itu semua kebencian, kezoliman orang lain, penghinaan orang lain. Bahkan dia mau, walaupun dia tidak salah, dia tidak punya dosa, tapi dia mau untuk mati buat kita. Nah, kalau Tuhan Yesus menunjukkan bahwa resiliensi ketahanan yang dia tunjukkan begitu beratnya setiap hari dia dibenci, dihina, ditendang oleh orang lain, tidak dipercayai. Itulah penderitaan yang diajarkan pada kita. Bahwa kita tidak boleh deny, kita tidak boleh menghindar, kita tidak boleh menghilangkan. Orang-orang yang tidak percaya, mereka pakai drugs, mereka pakai morfin, mereka pakai macam-macam caranya. Pakai rokok, pakai apa saja, chemical, alkohol, segala untuk menghindari ini. Karena dia tidak punya resiliensi ketahanan. Tapi kita yang memang punya, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa bahwa resiliensi ketahanan itu akan datang dari Allah sendiri. Dia akan ajarkan kepada kita di dalam hati kita lewat Allah Roh Kudus yang datang. Kalau apabila kita memang menyerahkan masalah kita kepadanya, apabila kita memang benar-benar berserah kepadanya, maka akan terjadi bahwa penderitaan itu tidak akan dihilangkan, tapi melalui proses akan dibentuk menjadi suatu hal yang baru, menjadi pengalaman-pengalaman yang menjadi lebih baik. Yang tadinya pengalaman pahit, tapi Tuhan bisa membentuk kembali kita. Orang yang sudah sakit hati, orang yang sudah hancur hatinya karena dikhianati, karena
di apapun juga, karena dibujuk atau karena ditipu atau karena dipecendangi atau di apapun juga kesengsaraan dan masalah penderitaan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi ketegaran yang kita punya itu karena Roh Kudus. Apabila kita berikan kepadanya, kita berserah kepadanya, maka Roh Kudus akan diutus ke dalam hati kita dan kita akan menjadi tahan uji dan berharap ke masa depan bahwa ketahanan ini tidak akan goyah. Karena apa? Karena berasal dari Tuhan sendiri. Itulah dasar dari Roma 3 sampai 4. Itulah yang Tuhan maui. Itulah yang Tuhan kehendaki bahwa kita tetap berharap kepadanya, kita berserah kepadanya no matter what, no matter how difficult a problem is, no matter how sengsara kita karena Tuhan sendiri sudah mengatasinya. Tuhan sendiri sudah menjalaninya, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang tidak ada comparison di negara atau dimanapun juga ke pengorbanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kita. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, resiliensi yang ada di dunia yang kita tahu berasal dari konsep psikologi modern. Tapi resiliensi yang Tuhan tawarkan adalah keterikatan pada Dia, keterikatan pada Allah. Kita tidak terikat pada diri sendiri, self-reliance. Ada satu uh, rumus ya, kalau di dunia ini kalau kita melihat mengenai daya tahan psikologis. Sebentar saya cari ya. Nah ini, pain kali resistance adalah suffering. Ini dunia nih. Dunia modern di mana rumusan daripada suffering, di mana rumusan daripada penderitaan adalah pain kali resistance. Ya. Jadi kalau kita mau ngurangin suffering bagaimana? Ya kita mesti ngurangin pain atau ngurangin resistance. Itu bersuffering bisa berkurang ya kan? Nah, cara orang-orang yang banyak, dia tidak ngurangi pain karena pain-nya itu susah dikurangin. Pain akan selalu ada dan degree-nya, jumlahnya akan selalu sama. Nah, yang dia apa yang lakukan? Dia mengurangi resistance. Nah, resistance itu bagaimana? Resistance itu adalah cara kita untuk menghilangkan penderitaan itu. Resistance-nya caranya gimana? Pakai obat-obatan, pakai antidepresi, pakai alkohol, pakai rokok, pakai apapun juga. Chemical semua yang membahayakan diri kita. Kayak Michael Jackson tuh matinya gara-gara propofol, yaitu obat yang mestinya digunakan untuk surgery. Tapi dia ngurangin resistensi dengan cara menyuntik. Seorang dokter menyuntik propofol di dalam dirinya, tapi sayangnya kebanyakan propofolnya sehingga resistensi memang berkurang, tapi nyawanya juga berkurang, hilang. Disinilah teman-teman, kalau Tuhan Yesus mau bilang, resistensi itu jangan diturunkan. Justru kembalilah ketahanan yang kita lihat di sini. Bagaimana cara menghilangkan resistensi itu tetap ditinggikan. Resistensi itu adalah resilience. Yaitu kita harus berharap pada Tuhan. Yaitu relational, reliance, resilient yang berdasar pada hubungan kita yang sangat dekat pada Tuhan. Sehingga kita akan merasakan kalau kita ada masalah, masalah itu akan mempunyai makna. Masalah itu akan mempunyai pengertian baru. Masalah itu akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Kalau kita kedewasaan rohani terjadi karena pengharapan kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita lebih dekat kepadanya. Kita lebih dekat dengan Allah. Bapa di surga, kita dekat sama Roh Kudus, kita dekat sama Tuhan Yesus. Nah, disinilah bagaimana kalau kita tidak bisa menghilangkan resistensi itu, kita akan melupakan Tuhan. Atau kita merasakan bahwa Engkau melupakan aku, Tuhan. Itu artinya kita tidak berserah. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya, jadi teman-teman, resistensi dalam dunia modern ini yang dipakai oleh orang-orang untuk mengurangi pain. Resistance dengan cara apapun. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita janji bahwa kita tidak pernah melupakan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sehingga di dalam proses yang terjadi kalau kita mempunyai resilient ketahanan, di mana kita tidak menghilangkan resistensi dari diri kita sendiri secara ego, secara psikologis, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami proses transformasi. Dan disinilah gimana transformasi itu akan menimbulkan besar kepercayaan dan relasi dengan Allah.
Karena kita sudah bisa mengatasi resistensi itu. Ya, saya memang mengalami masalah. Saya bergumul dengan masalah yang ada di dalam diri saya. Sehingga kepercayaan iman kita makin lama di dalam funnel ini menjadi besar. Di sinilah saluran yang menjadi yang terbuka. Firman Allah dan rahmat mercy, God's mercy, kerahiman Allah akan datang dalam diri kita tanpa bisa dibendung lagi. Why? Karena kita tidak menghilangkan resistensi, kita meningkatkan resiliensi. Disitulah terjadi pergumulan dan kepercayaan bahwa memang Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan menghilangkan aku. Nah, itu yang dialami oleh Ayub, itu yang dialami oleh Yesus. Itu yang dialami oleh even Paulus yang pernah depresi. Dia tidak akan menghilangkan semua masalah-masalah itu. Dia tidak akan menurunkan resistensi. Mereka-mereka itu justru menahan dengan menaikkan resistensi dan menaikkan resiliensi. Dan apa yang terjadi? Karena dia berserah, dia tetap bertahan dengan semua masalah. Maka si Ayub, si Tuhan Yesus, siapapun juga bisa bertahan melawan penderitaan, melawan problema. Dan itu yang kita lihat di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus mati. Kalau dia chicken out, dia udah lari. Mungkin tidak ada Injil. Kalau aku takut Tuhan, aku tidak mau gini, aku pasti sakit banget besok. Aku sebelum mati aku pasti sakit, menderita secara fisik, secara emosi. Tuhan Yesus tidak kayak gitu. Tuhan Yesus menyerah mutlak, resilient dengan semua masalah yang dia hadapi dan dia semua cobaan yang dia akan hadapi dalam 24 jam, bahkan kurang dari 24 jam. Dia melawan itu semua karena dia tahu dengan menerima apa adanya kasih Allah, kasih Bapaknya, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah. Dan kita yang sudah mempunyai gelar anak Allah pun, kita diharapkan demikian. Kalau kita punya masalah, kita jangan resilient, jangan menderita. Jangan bilang, hilangkan cawanku ini Tuhan dari penderitaanku. Tidak. Kita hadapi apa adanya, tapi kita harus berserah. Kita harus berharap. Kita harus mempunyai dan membesarkan iman kita. Dan disitulah kalau kita mengalami transformasi proses yang diharapkan oleh Allah terjadi pada diri kita. Maka kita akan keluar sebagai orang yang walaupun mengalami penderitaan, tapi kuat menghadapi penderitaan-penderitaan berikutnya. Karena Tuhan berjanji, Tuhan berkarya, Tuhan memberikan yang terbaik buat diri kita. Sehingga kalau kita melihat di surat Yakobus 1:24 diingatkan lagi, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam percobaan. Disinilah titik awal transformasi. Disinilah bagaimana Tuhan mau bahwa kita mau menerima segala pencobaan itu. Berbahagialah kalau kita itu mengalami pencobaan. Grace, say grace to the Lord. Say thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan, aku bisa mengalami ini. Karena dengan demikian malah aku mengerti bahwa engkau tetap dekat padaku. Dikatakan dalam surat Yakobus berikutnya, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang dari mana? Bukan buah apel yang diberikan pada Hawa, bukan. Buah di sini adalah kasih karunia, buah-buah Roh Kudus yang menjadi hadiah dari Tuhan, yang menjadi kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita menerima buah-buah Roh Kudus dan kita mengamalkannya, buah-buah Roh Kudus ada kasih, kebijaksanaan, ya, damai, sukacita dan lain-lain. Itulah kesempurnaan dalam hidup. Itulah keutuhan sebagai anak Allah dalam hidup. Dan kita akan tidak merasakan kekurangan satupun. Walaupun kadang-kadang kita nggak punya uang, walaupun kadang-kadang kita masih belum punya rumah. Tapi kita merasakan kasih Tuhan ada. Kasih Tuhan yang begitu besar ada padaku sehingga engkau membuat aku bahagia. Karena itulah kasih yang sempurna, yang tidak ada duanya, yang utuh, yang memang benar-benar suci, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi disinilah
Fundamental dari penderitaan itu harus menerima. Menerima artinya apa, teman-teman? Ya, kita mulai membuka diri kita kepada semua kemungkinan. Tapi kalau kita membuka diri kita dalam kepercayaan pada Tuhan, maka yang terjadi adalah transformasi iman. Di mana Allah Roh Kudus yang datang pada kita, dia tidak akan hinggap hanya satu kali 24 jam, tapi terus-menerus membantu kita. Sehingga kalau kita dalam lensa transcendent, lensa yang membuka kita terbuka, maka kita akan mendapatkan jaringan daripada satu penderitaan, tapi justru di dalam jaringan Tuhan ini, di dalam setiap peristiwa yang mengalami, kita akan mendapatkan hal yang sangat baik, kesempurnaan. Jadi ini intinya bagaimana? Intinya kalau kita lihat ya, di sini ini ada satu peristiwa. Yang kiri ini penderitaan. Tapi kan di dalam kehidupan kita itu macam-macam masalahnya dan mengalami perbaikan dan kebahagiaan dan kekurangan dan kadang-kadang kesedihan. Ini hidup kita. Selama hidup kita masih ada simpul-simpul kebahagiaan, simpul-simpul masalah. Tapi kalau di dalam satu pengalaman penderitaan ini akan ditransformasikan oleh Tuhan karena Dia mempunyai rencananya dalam hidup kita sehingga kita bisa mengalami yang tadinya penderitaan menjadi bagian dengan perjumpaan dengan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi kalau di sini ada simpul masalah yang kita udah alami, kecil semua malahnya. Tapi ada simpul kebahagiaan, maka kita akan bisa menghitung lebih banyak bahagianya daripada simpul-simpul masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah perubahan, transformasi. Itulah pengalaman kita yang begitu keras, pengalaman yang begitu membuat kita patuh dan membuat kita bersyukur karena karya Tuhan dan cintanya itu begitu besar. Sehingga ada masalah apapun dalam kehidupan kita selama hidup kita. Kalau kita sudah mengalami penderitaan itu, nol, menjadi nihil, tidak akan merasakan sama sekali. Ya, itulah arti ini. Dan kalau kita lihat lebih lanjut ya, bahwa ada masalah sekarang, ada ujian, ada proses untuk mengalami kita, dan akhirnya kita mengampai puncak, yaitu harapan kekal, di mana kan kita mengalami hidup yang terdalam. Disitulah yang dikatakan oleh Yakobus 1, 2, sampai 4. Ya. Dan akhirnya ada 3 dimensi kalau kita resilient, tekun, dan tahan, maka kita akan mengalami relasi dengan Tuhan sendiri. Bukan hari ini relasi, besoknya tidak. Ini adalah relasi yang permanen, karena kita sudah membuka diri, karena kita sudah bertobat, karena kita memberikan hati kita pada Tuhan, sehingga relasi Dia pada kita, seperti yang kita bicarakan 2 minggu lalu, relasi ini tidak akan gampang putus. Relasi ini tidak ada gampang berubah. Tuhan tidak akan berubah. Tapi kalau kita tidak maintain relationship ini, relasi ini, ya mungkin bisa berubah. Tapi Tuhan sendiri akan kecewa. Karena Dia selalu datang, Dia selalu offer, memberikan pada kita kemungkinan untuk menerima kasih-Nya, tapi kita yang menolak. Karena kita tidak mengingat Dia. Karena kita tidak bersimpul dan kita tidak menerima karunia-Nya, kita menolak. Dengan demikian maka kita relasi ini akan mempunyai makna yang baru. Perjumpaan dengan Allah memberikan makna yang begitu besar, yang begitu dalam, di mana Tuhan sendiri datang dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka kita mengerti bahwa yang terpenting bukan resistensi. Karena resistensi untuk masalah itulah kontrol kita, ego kita, kemanusiaan kita, dan keduniaan kita. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berserah. Karena keberserahan dalam pengharapan, itulah resiliensi, ketahanan untuk mengalami, untuk menghadirkan Tuhan, dan mengalami semua masalah yang kita rasakan. Dan kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi mekanisme pemurnian dalam diri kita. Mekanisme transformasi hidup yang menjadi lebih baik, dan kekecewaan-kekecewaan itu akan hilang. Masalah-masalah itu akan hilang. Masalah-masalah itu akan dihapus menjadi hanya ilusi masalah. Karena apa? Karena iman kita menjadi suatu hal yang nyata, yang otentik, yang berasal dari, ya, saya memberikan iman, tapi Tuhan menjawab iman kita.
Dan kita tidak lagi bergantung pada kenyamanan situasi pada zaman ini. Kalau kita tadi resisten dengan mengambil obat, mengambil drug, mengambil narkotik, mengambil rokok, mengambil apapun juga, eh, itu adalah kenyamanan situasi, kenyamanan keduniawian. Tapi kenyamanan yang nyata, kenyamanan yang permanen, kenyamanan yang sempurna berasal dari Tuhan sendiri. Dan secara eksistensi kita, kita memberikan iman kita kepada Tuhan dan kita berserah kepadanya. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Semoga ini memberikan pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin tidak mengalami masalah ya. Karena memang dunia ini memang memberikan masalah. Kehidupan kita pasti akan merasakan masalah. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus, Bapa di surga, akan selalu dekat pada kita. Kalau kita mau memberikan masalah itu kepadanya, kita minta tolong dan kita berserah. Sehingga terjadi transformasi eksistensial yang Tuhan harapkan. Dan relationship dengan kita, dengan Tuhan, akan menjadi langgeng seumur hidup. Dan kalau ada masalah-masalah, simpul-simpul masalah itu, akan dia bisa hilangkan karena kita sudah serahkan pada dirinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam firman-Nya pada malam hari ini. Kita dengarkan satu lagu sebelum kita tutup.